Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Yadi, saya hari ini minta waktunya untuk melakukan tugas demonstrasi konseptual, yaitu wawancara terhadap Pak Yadi selaku Kepala SDN 1 Galuk tentang pengambilan keputusan. Nanti saya akan bertanya, mohon Pak Yadi untuk sekiranya memberikan tanggapan. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Dilema ITK di sini maksudnya ketika Bapak mengambil keputusan itu ada dua pilihan. Satu pilihan juga benar, satu pilihan juga benar. Nah, ini namanya dilema etika. Nanti menghadapi dua hal yang sama-sama benar. Untuk bujukan moral di sini adalah bagaimana kita itu mengambil tindakan salah dalam arti peraturan, tetapi ini ada bujukan moral, ada kepentingan moral. Jika kita mengambil keputusan ini dengan berpacu pada aturan, kita akan berdampak pada orang lain. Jadi kita akan ada kasihan, makanya ada bujukan moral. Monggo Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Ya. Baik, Mas ya. Terima kasih. Yang Anda tanyakan pada saya tadi adalah bagaimana mengidentifikasi masalah itu. Masalah itu dimasukkan kategori masalah dilema sosial atau apa tadi? Dilema etika atau bujukan moral. Yang dimaksud itu begini, Mas. Saya mungkin mempunyai dua masalah yang sama-sama nilainya berat, kebenaran sama-sama benar, tapi kita sulit dalam mengambil tindakan seperti itu. Contohnya seperti seandainya ada anak kurang ini, tapi dia punya kelebihan ini, kurang ini, mau dinaikkan tingkat, kita itu, nah seperti kasus itulah yang saya anggap bagus. Istilahnya tadi apa? Dilema etika dan bujukan. Jadi ketika rapat kenaikan kelas seperti itu. Oke, baik Bapak. Kemudian juga selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tadi yang disebut dilema etika, yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Begini, dalam menjalankan menjalankan pengambilan keputusan, seandainya itu contohnya adalah masalah itu ada di sekolah saya, yang saya tekankan yang pertama adalah masalah itu dampak nilainya kebajikan itu. Terus apa istilahnya, setelah keputusan itu saya buat harus berpihak kepada sesuatu atau mengandung nilai-nilai kebajikan dan dapat diketahui. Jadi kalau bisa saya tangkap ini, fokus dasar pengambilan keputusan itu keberpihakan kepada murid, pada siswa ya. Kepada murid, kemudian juga ada nilai kebajikannya, yaitu tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Bapak, langkah-langkah apa saja, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan? Baik Mas ya. Prosedur yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu, kita lihat keputusan itu bertentangan dengan etika, bertentangan tidak. Terus di samping itu hasil dampaknya itu bagi individu atau kelompok ada dampak pengaruh besar ada keputusan yang saya ambil. Selain itu
setelah kita dapat ada dampaknya, terus ada apa tadi, melanggar etika atau tidak ya, setelah itu kita baru mengambil keputusan sesuai dengan peraturan, dan mempunyai atau apa, hasil akhirnya itu gimana. Nah itu dalam saya mengambil prosedur atau langkah-langkah saya dalam mengambil keputusan. Jadi yang pertama tadi memperhatikan dampaknya secara individu atau kelompok itu gimana dampaknya, bertentangan atau tidak dengan etika tadi. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Hal-hal yang saya terapkan untuk mengambil keputusan itu biar akurat atau tepat, itu biasanya saya berembuk dulu atau kita daripada bukan diskusi ya, diskusi dulu ya. Terus diskusi itu kita lihat berdampak enggak bagi siswa, berdampak enggak yang saya ambil itu ada dampaknya enggak, dan berpihak enggak pada siswa atau murid. Ya, setelah kebijakan itu saya nilai tadi mengandung nilai-nilai kebajikan enggak. Ya, setelah itu bisa dipertanggungjawabkan enggak yang keputusan yang saya ambil itu, dan baru kita tentukan atau kita ambil keputusan. Tapi endingnya Pak dimusyawarahkan, tidak semata-mata saya yang ambil dulu atau yang saya memutuskan. Jadi tetap memperhatikan suara dari Dewan Guru Pak. Jadi tetap suara ini yang diambil, nilainya berpihak kepada murid Pak. Terima kasih Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, kalau ada suatu masalah itu tetap saya identifikasi tadi, saya kumpulkan, terus kita rembuk, dan waktunya tetap kita tentukan, kita selesaikan waktunya ya. Terus apa, dari kasus itu kita lihat ya. Kita bahas secara kelompok atau saya tadi pada guru, terus kita rapatkan pada teman-teman ya, kita terus baru mengambil keputusan. Diselesaikan di tempat atau ada jadwal? Dijadwalkan secara berkala, baru kita putuskan bersama, terus kita putuskan. Jadi untuk penyelesaiannya tidak langsung ketika ada masalah tidak, tetap melalui ada proses musyawarah tadi, kemudian dijadwalkan di tempat masing. Kemudian adakah seseorang Pak atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jelas Mas, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan itu jelas ada. Faktor yang pertama adalah faktor rembuk. Nah, itu yang menentukan sekali, karena apa? Suatu masalah kalau kita ambil sendiri, belum tentu masalah keputusan itu, menentukan masalah itu pas pada orang lain, mungkin pas pada siswa ya. Itu faktornya, tetap saya mendahulukan kebersamaan. Jadi di sini ada orang-orang yang membantu. Ada orang ya, terutama selain guru yang membantu masalah, karena adalah guru adalah yang tahu persis dengan keadaan siswa atau murid. Selain itu juga orang tua, juga kepada step yang lebih tinggi mungkin pengawas ya, yang berpangku kepentingan untuk lingkungan itu, bahkan bisa juga kepada senior kita, kepala sekolah dan senior, itu orang-orang seperti itu sebagai bahan istilahnya apa Mas? Referensi ya, referensi ya, bahan referensi yang membantu. Nah, kemudian ini yang terakhir Bapak nih. Dari semua hal yang tadi telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang
dapat kita petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Pelajaran yang paling penting Mas adalah satu, yaitu apa? Istilahnya ambil keputusan lewatlah musyawarah. Nah, itu yang paling itu. Ambil keputusan lewatlah bermusyawarah. Itu apa istilahnya tadi apa? Keputusan bersama. Berarti berkolaborasi. Menghasilkan keputusan yang layak lah kita gunakan karena kita udah rembuk bareng-bareng. Ya, ambil keputusan lewatlah musyawarah. Jadi sebelum mengambil keputusan itu dirapatkan dengan bermusyawarah dulu untuk mengambil keputusan dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini bukan hanya Bapak Guru ya, ada pihak-pihak luar tadi yang disebutkan orang tua, mungkin pengawas dan sebagainya. Oh, berarti ini pada poin akhir ini berarti yang bisa kita ambil pembelajaran dari kasus di MTK bahwa dalam mengambil keputusan tidak bisa langsung serta-merta, harus ada rembukan dulu atau musyawarah ya, dengan warga sekolah dan warga di luar sekolah. Setelah itu dibicarakan mana yang masuk ITK yang perlu ini Pak ya, yang perlu didahulukan. Nah, yang jelas keputusan yang diambil ini tetap berpihak pada murid ini. Yes. Demikian Bapak nggih, matur nuwun atas waktunya yang sudah berkenan saya melakukan wawancara dengan Bapak. Ini adalah sebagai tugas saya dalam demonstrasi konseptual pada modul 3.1 Bapak. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi Pak Lili. Mohon maaf Bu, ini gimana? Nah, ini semoga sehat untuk panjenengan. Salam bahagia. Alhamdulillah sehat juga untuk Bu Rini, bahagia selalu kita semuanya. Ini Bu mau minta tolong ini terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak untuk melakukan demonstrasi konseptual terkait dengan wawancara kepada kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Jadi ini saya hari ini mau minta tolong untuk mengajak Bu Rini bersedia untuk saya wawancarai terkait dengan tugas kami ya sebagai calon guru penggerak untuk berwawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan dilema ITK ataupun bujukan moral. Kersa Bu Rini nggih? Oh nggih, siap. Nggih, matur nuwun. Bisa kita mulai Bu Rini? Monggo Pak Lili, silakan. Oke. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Bu Rini selaku kepala sekolah di tempat Bu Rini mengajar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, begini Pak Lili ya, yang namanya permasalahan itu di mana tempat pasti ada dan terjadi. Apalagi di unit kerja seperti di sekolah. Nah, untuk mengidentifikasi tentang problem-problem seperti itu pertama bisa jadi itu terjadi pada peserta didik, bisa juga terjadi pada GTK, dan juga bisa terjadi antara warga sekolah dengan orang tua murid atau adanya problematika yang terjadi antara peserta didik dengan melibatkan orang tua. Ini banyak terjadi ini Pak Lili ya, untuk memilah-milah ataupun untuk mengetahui apakah itu termasuk permasalahan yang harus segera diselesaikan atau tidak, atau namanya urgent, itu akan saya atau kami selesaikan dengan segera.
Tetapi jika permasalahan itu masih ada rentang waktu untuk penyelesaian, kami itu akan bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Bapak Ibu guru, ataupun kita kerjasama dengan komite, atau kita perlu stakeholder lain, misalnya pihak puskesmas, ataukah dengan pihak polsek, atau koramil, atau kepala desa, dan lain sebagainya. Itu kami pilah-pilah dulu Pak Lili, jadi tidak harus segera hari ini selesai permasalahan ada, segera selesai permasalahannya tidak. Tetap harus saya lihat dulu, dipilah-pilah dulu. Kalau itu urgent, baru kami hari itu juga harus diselesaikan. Begitu Pak Lili. Berarti itu untuk identifikasinya dengan cara komunikasi tadi ya, dengan pihak-pihak terkait, nggih. Betul. Komunikasi bagi kami utama Pak Lili, karena tanpa komunikasi mana kita tahu permasalahan yang terjadi. Ya, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya nggih, selama ini bagaimana Bu Rini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nggih. Oke, terima kasih. Kami mengambil keputusan itu yang utama bagi kami adalah komunikasi, Pak Lili. Jadi kami komunikasikan seperti tadi di awal kami sampaikan, jika ada permasalahan tentang peserta didik, pertama saya harus kerjasama dengan guru kelasnya. Kalau guru kelas bisa kami selesaikan, berarti keputusannya antara kami, pihak kepala sekolah, kemudian peserta didik, dan guru kelas. Tetapi jika intern kami belum dapat kami selesaikan, kami akan melibatkan. Yang ketiga itu adalah orang tua. Karena apa? Anak itu lebih banyak di lingkungan keluarga. Jadi kami harus memanggil orang tuanya juga untuk kami ajak komunikasi. Untuk menyelesaikan problem yang terjadi, misal itu berkenaan dengan putra-putrinya. Begitu Pak Lili. Tetapi jika intern guru dan siswa dan kepala sekolah sudah selesai ataupun tidak perlu melibatkan kepala sekolah misalnya, itu ya sudah cukup. Gitu Pak Lili. Berarti dalam pengambilan keputusan melibatkan wali kelas atau guru di kelas termasuk dengan wali murid kalau seandainya belum bisa diselesaikan di sekolahnya. Iya. Berikutnya Bu Rini, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik. Nah, langkah pertama tadi kita komunikasi dengan guru kelas. Karena kita di SD kan tidak ada wali kelas ya guru kelasnya. Satu itu. Kedua, kami kerjasama dengan guru agama. Biasanya kan tutur tinular itu juga dari guru agama Pak Lili ya. Itu kita ajak bekerja sama juga. Dan langkah selanjutnya, tadi jika kami tidak bisa menyelesaikan, kadang-kala nuwun sewu, kalau itu ranahnya juga tentang kesehatan anak, misalnya anak mengidap penyakit apa gitu, kita kan harus kerjasama dengan pihak terkait seperti puskesmas atau dokter. Ini langkah yang seterusnya, misalnya tentang kenakalan anak, kami harus kerjasama dengan pihak kepolisian seperti narkoba, bullying, dan lain sebagainya. Ini mitra-mitra yang kami ajak untuk menyelesaikan masalah. Jika masalah yang terjadi, pengambilan keputusan itu harus melibatkan stakeholder lain seperti itu. Karena apa? Pihak sekolah itu sudah ada kemitraan, Pak Lili. Jadi kemitraan yang kami jalin itu adalah satu tadi puskesmas tentang kesehatan, kemudian kedisiplinan seperti lalu lintas dan lain sebagainya itu kami bekerja sama dengan pihak kantor polisi atau polsek. Kemudian untuk keamanan itu juga kami kerjasama dengan pihak Babinsa. Kemudian yang ada kaitannya dengan lingkungan masyarakat itu kami bekerja sama dengan pihak desa.
Terus yang utama juga komite, ketua komite kami ajak bekerja sama dalam hal penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Begitu Pak Lili. Oke, berarti bisa saya ambil garis besar bahwa selama pengambilan keputusan ini jenengan selalu melibatkan mitra, mitra sekolah di sini ya. Ya, itu jika urgent Pak Lili ya, itu jika urgent. Oke. Jadi Juga kami tidak bisa menyelesaikan di lingkungan sekolah kami, maka pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi, insya Allah kami libatkan. Begitu. Oke, kemudian berikutnya Bu Rini. Bisa juga begini, misal Oke. maaf, ini kalau itu masalahnya tentang GTK. Nggih. Saya perjelas lagi masalah GTK Pak Lili ya. Oke. Misalnya ada permasalahan dengan GTK. Lah GTK ini kan beda lagi nanti ranahnya. Jika kami bisa komunikasi dengan baik, insya Allah tidak pernah kami melibatkan pihak-pihak seperti Korwil atau Dinas Pendidikan. Selama permasalahan bisa kami ambil keputusannya, tetap kita kekeluargaan dulu Pak Lili. Kalau tapi itu nanti masalah kedisiplinan dan lain sebagainya, kalau sudah over ya, saya katakan sudah over, itu baru kami melibatkan pihak seperti pengawas, Korwil, dan Dinas Pendidikan. Begitu Pak Lili. Berarti internal dulu, kalau internal Iya. nggak bisa baru melangkah ke eksternal. Iya. Oke. Berikutnya Bu Rini, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang masuk dilema etika? Oke, yang paling efektif itu paling efektif. Iya, jadi kami sharing keluhan-keluhan dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau saya katakan melanggar etika itu kita komunikasikan dulu. Nanti kalau misalnya sudah disampaikan kenapa melakukan sesuatu itu tadi, kan akhirnya nanti pihak pelanggar atau orang yang mengalami masalah itu nanti kan sedikit banyak bisa menimbang melakukan sesuatu akibatnya apa, kemudian itu benar enggak untuk tupoksi beliau atau kinerja beliau ini kalau ada kaitannya dengan GTK. Tapi jika itu ada kaitannya dengan peserta didik, kami juga ajak komunikasi. Saya tanya balik, akhirnya nanti ada kesepakatan dari pihak peserta didik ataupun Bapak Ibu guru untuk membawa diri menjadi lebih baik sehingga permasalahan yang terjadi itu tidak seperti doktrin ya, tidak seperti justice atau membebani mereka, tetapi mereka akan menyadari kesalahan yang dia lakukan, akibatnya apa? Akibatnya tertanam pada diri mereka semuanya, Bapak Ibu guru ataupun peserta didik menjadi lebih baik tapi dari hati nurani mereka. Begitu Pak Lili. Untuk selanjutnya Bu Rini, tantangan seperti apa yang jenengan hadapi ya ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangan yang jenengan hadapi selama pengambilan keputusan tersebut. Oke, terima kasih. Nah ini Pak, tantangannya ya. Tantangan utama itu satu ya. Kadangkala ini rasa kasihan itu kadangkala muncul lebih utama atau grafiknya lebih tinggi daripada apa itu namanya ranah-ranah utama, misalnya harus ada aturan pelanggaran kedisiplinan itu kan kalau secara kedinasan itu harus benar-benar diterapkan gitu loh. Betul. Tapi ya itu tadi rasa kasihan, terus melihat kondisi, kalau kita tahu kondisi yang terjadi di lingkungan mereka yang sesungguhnya itu tetap jadi pertimbangan untuk saya. Itu Pak Lili, jadi yang pertama itu rasa welas asihnya itu yang muncul pertama. Itu termasuk tantangan bagi saya. Iya. Karena untuk mengendalikan rasa itu kan sulit juga Pak Lili. Apalagi seorang ibu ya, ibu itu lebih perasaannya lebih peka. Rasa kasihan itu yang muncul pertama biasanya. Oke, matur nuwun Bu. Berikutnya ini Bu ya. Ini berikutnya ketika Anda jenengan ini menghadapi satu masalah ya dalam terkait penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung jenengan selesaikan di tempat
atau jenengan ada buat jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan. Oke, ini tadi kan kami juga sudah menyampaikan Pak Lili ya, Nggih. pelaksanaan penyelesaian atau pengambilan keputusan itu melihat kondisi permasalahan yang terjadi. Jadi tidak serta-merta hari itu harus selesai. Tapi ada juga yang serta-merta hari itu harus saya selesaikan. Jika permasalahan itu saya katakan tadi urgent atau dikatakan danger ya, bahaya ini kalau tidak segera selesai. Nah ini berarti hari itu juga harus saya selesaikan. Bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru biasanya saya komunikasi dulu. Setelah itu kalau sudah saya komunikasikan, baru kita melibatkan orang tua hari itu juga Pak Lili. Karena saya katakan urgent tadi. Tapi jika problematika yang terjadi itu masih ada rentang waktu penyelesaian, itu biasanya saya melalui rapat guru dulu. Rapat Dewan Guru, kita bahas bersama dalam rapat itu, kemudian kita mengambil langkah-langkah itu langkah mana yang harus kita lakukan lebih awal, baru kita laksanakan esok harinya, ataupun 1 minggu sesudahnya atau bagaimana. Jadi ada penjadwalan tertentu. Jika permasalahan itu untuk pengambilan keputusannya perlu waktu atau rentang waktu Pak Lili, gitu Pak. Berarti dalam artian kondisional menyesuaikan dengan Ya kasusnya. betul sekali. Berikutnya Bu Rini, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini? Ini yang jelas pertama kali adalah harus ada kolaborasi Pak Lili. Kolaborasi dari satu pihak warga sekolah dulu. Ada komitmen bersama. Kemudian kita libatkan tadi mitra atau stakeholder yang punya kepentingan bersama untuk kemajuan satuan kerja. Jadi tidak serta-merta dari saya saja. Jadi harus ada kolaborasi bersama Pak Lili. Berarti orang-orang yang membantu Anda jenengan selama ini ada dari pihak sekolah, warga sekolah, dan tadi ya mitra-mitra di luar nih. Mitra-mitra tadi nggih. Ini yang terakhir Bu nggih. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi nggih, banyak hal yang disampaikan tadi. Kemudian pembelajaran seperti apa yang didapat dari pengalaman Bu Rini selama mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Oke, banyak hal yang bisa kami dapatkan dari pengambilan keputusan. Yang pertama, komunikasi itu sangat penting. Kolaborasi penting lagi, lebih penting lagi. Tanpa kolaborasi kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Karena apa? Kadangkala keterbatasan kami sebagai manusia. Nah, itu adanya komunikasi dan kolaborasi, insya Allah kami akan terjalin kebersamaan, kekeluargaan, sehingga tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang dianaktirikan. Begitu Pak Lili. Berarti yang dapat diambil di sini pelajaran adalah satu, komunikasi, yang kedua kolaborasi. Iya, kebersamaannya akhirnya nanti. Alhamdulillah nggih. Terima kasih Bu Rini sebelumnya, banyak hal yang sudah disampaikan, sudah kerso kami wawancarai, sudah memberikan waktunya untuk saya. Sama-sama. Semoga Bu Rini selalu sehat walafiat, sukses dimanapun berada. Amin, pangestunipun panjenengan juga tetap semangat karena tugas-tugas di JGP itu lebih banyak lagi. Nanti endingnya sampai Desember harus sukses ya. Siap. Oke, makasih. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana? Ini Ibu mau minta waktunya sebentar terkait dengan tugas saya sebagai peserta CGP untuk melaksanakan
tugas yaitu melakukan demonstrasi konseptual terkait dengan Ya. wawancara kepada pimpinan sekolah tentang pengambilan keputusan mengenai hubungan dengan dilema etika dan kebijakan moral. Nggih, Sakit Bu nggih? bisa coba saya Nggih. coba. Nggih, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Sama. Yang pertama Ibu yang mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu Niken selaku kepala di instansi sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau busukan moral? Biasanya sih kalau melihat ada salah satu guru atau apa itu yang agak beda sikapnya seperti Nggih. itu yang pertama saya jadikan ini ada apa ya gitu yang menimbulkan pertanyaan itu kalau saya seperti itu. Maksudnya gimana Bu? Ditanyakan kepada pihak terkait Kalau gitu. misalkan sikapnya biasanya kan mungkin orangnya ceria atau seperti apa terus tiba-tiba Oh gitu. diam ada sikapnya berubah itu Perubahan pastinya ekspresif ada aja sesuatu gitu. nih. Iya. Jadi dilihat Dari face ya Bu ya, face teman-teman ya. dari perilakunya Dari perilaku. Jadi seperti itu. Misalnya Nggih. masuk ke kantor itu biasanya kan cerak ramai sekali apa ini terus tiba-tiba kok saya masuk diem gak ada yang berceloteh atau seperti apa itu pasti ada sesuatu. Apa ini ya gitu. Nah, gitu. Apa ya mikir gitu saya pasti. Tapi ketika suasana berubah langsung bisa connect ya. Iya. Makanya kan kalau di sekolah saya itu orangnya ramai semua. Ramai semua itu. Tetapi kata tiap hari pasti ada aja gitu yang diomongkan, yang diguyon yang di itu. Tapi ketika suatu saat kita masuk itu ada satu orang mungkin yang lagi kelas atau gimana itu kan itu akan mempengaruhi ini suasana di dalam ruang guru itu pasti berbeda. Vibe-nya itu beda. Oh, berikutnya Ibu nggih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau di sini dua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Kalau saya sih kita ini kan yang ini dulu lah, mana yang bisa juga dua-duanya dipakai langsung. Tapi saya ini dulu mana yang lebih lebih urgent ya, yang lebih urgent yang bisa dilakukan terlebih dahulu yang mana itu, yang lebih penting dulu yang mana. Meskipun sama dua-duanya sama-sama mengandung kebajikan, tetapi kita ambil dulu yang lebih penting ya, yang lebih bisa dilakukan terlebih dahulu. Jadi diutamakan yang urgent Bu ya, yang urgent. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam tadi mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, di mana dua-duanya ini sama-sama benarnya. Yang pasti kita ini dulu kita obrolkan ya, kita ngobrol dengan semua guru, kita ajak rembukan dulu, terus kemudian masing-masing kan pasti akan menyampaikan pendapatnya dari yang
si A ingin apa, si ini ingin apa, seperti itu. Terus kemudian kita eh, apa? Kita obrolkan, kemudian kita ambil mana yang dari dua ini mana yang baik kira menurut Bapak Ibu kan seperti itu. Terus kemudian dari mana yang banyak mendukung atau yang Bapak Ibu guru anggap itu yang harus dipakai terlebih dahulu. Nah, itu baru kita ambil dari keputusan dari berapa banyak yang mendukung itu. Nah, akhirnya keputusannya diambil dari itu sih. Kalau saya seperti itu. Jadi kita ngobrol dulu, kita obrolkan dulu. Berarti langkah-langkah yang pertama itu disampaikan kepada teman-teman rekan guru, kemudian dirembukan bersama ya. Ya, Suara masing-masing terbanyak, suara terbaik itu yang diambil ya. Setelah itu baru dari suara yang terbaik tadi diambil keputusan. Jadi mengikuti hasil rapatnya. Semua selalu dari rembukan dulu, tidak serta merta saya oh ya wes itu enggak, kita obrolkan dulu dengan berikutnya Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif musyawarah itu, kalau menurut saya. Jadi tidak serta-merta saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan sendiri itu. Enggak, saya tidak pernah, saya pasti mengajak semua guru-guru itu ngobrol bareng. Jadi nanti keputusan jadi keputusannya semua hasil dari kita rapatkan. Itu yang efektif menurut saya. Berarti menurut Ibu secara garis besar bisa saya tangkap itu yang efektif adalah musyawarah bersama, rembukan bersama. Berarti dalam hal komunikasi, komunikasi dan kolaborasi bersama dengan teman-teman di sekolah. Kemudian Ibu yang kelima, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema ITK? Mungkin ini kok ya apik, ini kok ya baik, dua-duanya kok baik semuanya. Tantangan apa Bu yang biasa dengan alami ketika mengambil keputusan? Iya, untuk tantangannya kalau sampai ini sih belum pernah menemui itu yang harus membutuhkan pemikiran yang terlalu ini sih. Belum menemui tantangan yang benar-benar tantangan itu nggak ada. Belum menemui. Masih landai aman terkendali. Ya, soalnya kan juga baru kan di situ juga. Jadinya belum menemui hambatan tantangan yang kadang-kadang kan kalau kita sudah bicara, kita rapatkan seperti itu, semua memberikan pendapatnya kalau bisa seperti ini Bu, bla 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 bla. Oh ya semua. Selesai. Berarti saat ini belum ada tantangan berarti dalam pengambilan keputusan. Belum. Aman-aman saja. Berarti komunikasi berjalan dengan baik. Iya. Kemudian Ibu, jika tidak ada tantangan yang berarti, berarti apakah jenengan dalam memiliki ini mungkin ketika ada satu kasus tadi, satu kasus terkait dengan dilema etika, ada permasalahan di sekolahan, itu dalam hal penyelesaiannya apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin memiliki
jadwal tertentu, mungkin diselesaikan esok harinya atau kapan. Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, kalau ada yang bisa diselesaikan saat itu juga, tapi ada juga yang membutuhkan beberapa hari untuk merenung. Untuk merenung. Gitu. Perlu nggak ya ini saya saya sampaikan ke teman-teman, kan kadang-kadang kan ada sesuatu yang ini perlu nggak ya ini kita sampaikan gitu. Perlu nggak nanti kalau misalkan ini saya sampaikan, kira-kira ini menyinggung orang nggak ya, dan itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ya ada yang harus diselesaikan saat itu, ada yang perlu saya pikirkan, ini baik nggak ya kalau saya sampaikan. Karena saya tipe orangnya itu kan ini nanti kalau tak sampaikan kira-kira nyinggung perasaannya enggak ya, gitu. Saya orangnya nggak enakan. Jadi butuh beberapa waktu lama untuk pada akhirnya nanti ya ini ya harus, kalau misalkan permasalahan itu nggak selesai, permasalahan itu masih saya dengar gitu misalnya, butuh. Jadi seperti itu. Ada yang saat itu harus selesai, ada yang saya butuh untuk memikirkannya. Gitu. Seperti itu. Berarti kalau saya bisa tangkap nih, jadi penyelesaian kasus itu bisa langsung diselesaikan hari itu jika sekiranya itu bisa. Kemudian jika sekiranya itu kok terlalu riskan ya, menyinggung berbagai pihak, perlu dipikir lagi. Berarti artinya ini ada waktu tertentu ya untuk melakukan penyelesaian. Ya, jadi saya butuh waktu ngunggah ke ngedun. Saya harus menyampaikan ini loh, ada ini lah ya apa enggak gitu tuh. Iya, ada Masih membutuhkan nanti ada menyinggung. rasa mungkin, perasaan. Ini nyinggung orang enggak ya? Biasanya Perlu nggak ya saya ini membahas ini itu? Jadi seperti itu. biasanya kalau ibu kan lebih sensitif ya dalam hal rasanya. Ya. Gitu. Oke Bu, kemudian ini yang terakhir nih. Nah, kemudian Ya. adakah seseorang atau pihak lain atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tadi? Ya saya pasti butuh ini ya pendapat dari beberapa orang, ya, dari beberapa pihak. Jadi untuk memutuskan itu saya harus ngambil langkah apa, itu saya kadang butuh pendapat dari beberapa pihak lah. Misalnya kalau dari guru itu dari yang tua, dari yang di tengah-tengah, ada yang muda, itu saya minta pendapatnya masing-masing seperti apa. Nanti pada akhirnya saya bisa ambil kesimpulan lah, apa yang saya dengar itu bisa menyimpulkan dari situ. Seperti itu. Berarti yang membantu Ibu nih dalam hal mungkin referensi keputusan nih, itu adalah rekan-rekan sejawat nih. Walaupun Ya, dia tidak hanya rekan, bisa juga dari kepala sekolah, kadang dari guru-guru juga. Itu yang kira-kira yang saya anggap pernah punya permasalahan yang sama seperti apa. Tapi ya tidak serta-merta apa yang mereka ini langsung saya pakai, itu kan enggak. Disesuaikan dengan ini, kalau saya pakai di sini cocok enggak ya? Hanya sebagai ini aja, membuka pikiran aja, membuka itu.
saya harus gimana itu dari Oh, nggih, nggih, nggih. menyimpulkan dari beberapa pihak itu. Tetap masukan-masukan mitra tadi dipakai Bu ya untuk pembanding mungkin nggih atau untuk apa ya? Iya. Pembanding. Oh, nggih, Kalau nggih. di sini seperti ini, kalau di sini seperti ini, kalau biasanya seperti ini Bu, biasanya seperti ini. Terus nanti ada yang bilang, nek aku seperti ini, nah itu dari itu terus saya simpulkan, saya cocok di sini ini, Nggih, nggih, nggih. seperti itu. Oh, nggih, ini sekiranya cukup Bu, cuma hanya 7 pertanyaan. Jadi terima kasih banyak Maaf ya sebelumnya Bu kalau nggih tidak waktunya. bisa memuaskan. Kan memang dari beberapa pimpinan yang kita wawancara kan macam-macam jawabannya Bu. Ada yang banyak argumennya, ada yang seperti Ibu, ada juga yang kan kita ada 3 tadi. Ada yang ya tergantung pengalaman masing-masing nggih. Nah, ini memang saya lakukan untuk menggali sejauh mana pimpinan-pimpinan di sekolah itu dalam hal pengambilan keputusan. Berarti kan memang semakin banyak yang digali, semakin banyak wawasan yang kami dapatkan. Ya, sekiranya itu Bu yang sudah kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Sama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama wawancara ini. Ya. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu di mana berada. Ya. Demikian. Ya, terima kasih banyak. Bisa kita akhiri Bu nggih. Terima kasih banyak atas waktunya nggih. Selamat siang. Ya.